Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku, jumpa lagi di channel Wondo Katik ya bosku, channelnya para petani dan pengusaha pinang Indonesia. Apa kabar bosku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya bosku. Jangan lupa dukung terus channel Wondo Katik dengan cara subscribe, like, dan bagikan video agar bermanfaat ya bosku. Dan jika ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar ya bosku, nanti kita jawab di lain waktu. Semua pertanyaan insya Allah akan saya jawab ya bosku. Kali ini saya akan coba jawab pertanyaan dari bos kita, Andri, Muhammad Andri, dari Tembilahan Riau ya bosku. Salam sukses bos. Beliau menanyakan cara memulai bisnis pinang agar tidak rugi. Oke bosku, kalau untuk tidak rugi saya tidak bisa bantu 100% ya bosku. Kalau untuk mengurangi kerugian, insya Allah saya bagi sedikit trik ya bosku. Triknya pertama, kita sebelum memulai harus menentukan apa yang akan kita kerjakan atau akan kita jual belikan. Contoh pinang kering atau pinang basah. Jika kita beli pinang atau beli lalu jual pinang basah, berarti kita harus tahu penjualan dulu baru kita bisa tentukan harga pembelian. Oke, itu semua orang bisa ya paham. Lalu yang kedua, beli pinang basah atau BST, basah total, lalu kita jual pinang kering. Jadi maksudnya kita beli pinang basah lalu kita keringkan di rumah, kita proses ya. Setelah kering baru kita jual. Nah, di situ kita harus tahu atau wajib tahu susut pinang. Walaupun tidak harus 100%, tapi sedikit-sedikit kita harus tahu ya bosku. Karena di pinang itu kadar airnya sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Jadi kita wajib tahu, karena kalau nggak tahu ya bahayanya di situ air di pinang tidak memberikan keuntungan bagi kita ya bosku, melainkan menjadikan kerugian yang fatal. Oke bosku, langsung aja bosku. Untuk kadar air di pinang BST itu kisaran antara 30 hingga 40% ya bosku. Karena kita tahu itu, jadi untuk menjadikan pinang kering di air 3%, itu kita wajib menghilangkan susut sebanyak kurang lebih 30 atau 28% ya bosku. Jadi gimana caranya? Jika kita memiliki pinang BST basah total kisaran antara 1 kintal lah dulu ya bosku. 1 kintal, nah, untuk menjadikan kadar air 3%, atau kalau di kita itu sudah masuk kering mati lah bosku 3% ya bosku. Cuman kalau di perhitungan PT beda lagi. Itu nanti kita bahas bersama pakar ya bosku, karena saya hanya tingkat harian saja. Oke, 1 kintal menjadikan pinang kering di air 3% itu kita akan kehilangan susut atau mengalami susut itu sebanyak 30 kilo. Itu positif tuh bosku. Jadi kalau bos-bos semua beli pinang BST lalu mau dikeringkan, itu sudah pasti susutnya 30 kilo. Jadi kita punya bersih pinang keringnya itu kisaran antara 70 kilo. Nah, itu. Jadi kita bisa tentukan seandainya pinang kering itu 10.000 lah ya bosku, 10.000. Berarti kalau kita beli 1 kintal modal kita 1 juta ya bosku.
1 juta. Kalau kita beli pinang BST 8.000 berarti dalam 1 kintal kita modal 800.000 1 kintal ya bosku. 800.000 1 kintal atau 100 kilo itu modalnya 800.000 kalau kita beli 8.000 ya per kilo. Oke bosku, 100 kilo basah. Setelah kita keringkan, kita akan jual ya. Berarti kan tadi pinang kering di harga 10.000. Pinang basah kita setelah dikeringkan tinggal 70 kilo ya bosku. 70 kilo dari pinang BST itu kalau dikeringkan menjadi 30 kilo 70 kilo, maaf bosku. 70 kilo, susutnya itu 30 kilo. Nah, 70 kilo dikali 10.000 pinang kering, harga pinang kering 10.000, berarti kita dapat 700.000. Nah, di situ sudah kita nampak ketekoran kita adalah 1.000 rupiah per kilogram ya bosku. Makanya kita harus hati-hati atau wajib tahu susut buah pinang BST. Pokoknya intinya kalau bos mau beli pinang BST itu sudah positif susut 30 kilo per kintal. Kalau 1 ton ya berarti 3 kintal susutnya ya bosku. Kalau penjualan kering kita 10.000 berarti kita harus beli pinang BST di bawah 7.000. Oke bosku, kalau kita beli 7.000 pinang BST penjualan 10.000, kita hanya balik modal ya bosku, karena 70 kilo dikali 10.000 baru dapat 700.000. Berarti kisaran pinang BST di antara 5.000 hingga 6.000 ya bosku, baru kita dapat keuntungan upah penjemuran itu ya bosku. Itu yang pertama di pinang BST. Terus yang kedua, jual beli pinang kering. Pinang kering. Nah, ini juga kita harus wajib tahu kadar air juga ya bosku. Di pinang itu yang utama adalah kadar air. Kalau kita tidak tahu kadar air ya tetap kena juga lagi bos. Oke. Sebenarnya kalau dijelaskan tentang cara berbisnis pinang itu panjang ya bosku, takkan selesai bosku. Kecuali duduk sambil ngopi, bisalah kita duduk berdua sambil ngopi dalam keadaan tenang, bisa kita jelaskan bersama ya bosku. Bisa kita sharing, beradu pikiran ya, bukan beradu ding, bertukar pikiran ya bosku. Ya bosku, kalau pinang kering kita harus tahu tingkat kekeringan yang akan kita jual dan harga jual, karena kalau kita tidak tahu juga bahayanya kita kena potong lagi ya bosku. Oke bosku, sedikit aja ya kita untuk kadar air untuk bisnis pinang kering. Kita tengok dulu ini ya.
Ini bosku, kalau di Pinang Klotok itu agak seperti ini, agak susah ya, dia batiknya agak susah, seperti beda dengan pinang kering asalan. Kalau kering asalan batiknya mantap, tembus dia. Nah, ini kering ya bosku, di kisaran kadar air 10%. Ya bosku, untuk pinang kering tadi bosku, kita harus wajib tahu penjualan. Itu tidak jauh beda dengan pembelian atau jual beli pinang basah ya bosku. Kita beli basah lempar basah, berarti kalau beli kering lempar kering itu tak banyak resiko. Jika kita udah tahu tingkat kekeringan sesuai permintaan ya bosku, kalau sudah paham itu enak lah, tidak ada resiko. Walaupun ada tekor tak banyak bosku. Nah, yang ke selanjutnya yaitu pinang super. Nah ini bosku, pinang super situ banyak perhitungan. Kalau pinang kering kan udah pasti atau positif, jika tidak banyak kandis, pinang kandis dan tidak banyak kropos itu kualitas di antara 60 hingga 75 ya bosku, 70 lah, 60-70 kualitasnya. Nah, kalau di pinang super bosku untuk pemula tidak disarankan ya bosku. Tapi jangan takut untuk mencoba bosku. Keberhasilan itu diawali dengan cobaan ya bosku, berarti kita wajib mencoba. Itu wajib, jangan takut. Di pinang super memang agak rumitnya bosku, disitu banyak kualitas ya, kualitas dari 80 hingga 95. Potongan pun banyak bosku. Kalau kita udah cek, kita merasa itu kualitas 95, setelah kita store ternyata tak masuk kualitas, itu pun kena potong. Dari kualitas kita kena potong, dari kadar air kita kena potong. Jadi banyak potongan di pinang super ya bosku, beda dengan pinang asalan. Kalau pinang asalan atau pinang global, kering global itu potongan biasa hanya di kadar air, kurang kering potong. Gitu aja bosku. Potongan antara 5 sampai 1000 bosku, lumayan. Waduh, jika 10 ton juga ya 1 jutaan juga lebih bosku, 1 jutaan ya. Situ resiko pinang kering, tapi jangan pernah takut untuk mencoba bosku. Jika memang ingin memulai, ada baiknya mulailah dari dasar. Contoh kalau mau bisnis pinang basah dulu, beli basah, jual basah ya bosku. Agar tidak terlalu rumit menghitung kadar air. Dan jika bisnis pinang kering, carilah pinang kering dan jual saat itu juga kering ya kan bosku. Jadi tak banyak resiko, tak banyak kerja, tak banyak proses lagi ya kan bosku. Kalau kita beli pinang basah lalu kita proses, kita keringkan, agak ribet bosku. Keuntungan pun tidak bisa terjamin. Maksudnya tidak bisa terjamin, bisa saja saat kita melakukan penjemuran kita mengalami penurunan harga ya bosku. Intinya bosku, kalau memang mau rugi, kalau kita punya skill bisnis, tidak akan pernah menahan barang. Atau contoh, kita beli barang harga 10.000, setelah kita keringkan 1, 2, 3, 4, 5 hari ternyata turun, lalu kita tahan barang hingga berbulan-bulan menunggu harga, itu tidak masuk bosku. Anda telah rugi banyak ya bosku. Contoh
sampean punya satu ton. 1 ton pembelian 10.000. Anggaplah udah kering lah 1 ton itu ya. 1 ton kering pembelian 10.000. Setelah Anda mau jual, ternyata turun 9.000, tinggal turun 1.000, tinggal 9.000. Terus sampean tahan sampai berminggu-minggu bahkan berbulan tak naik-naik, ya kan bosku, Anda sudah rugi bosku. Karena kalaupun naik, misal 1 bulan naik 1.000, karena Pinang tidak tahu ya bosku, 1 bulan naik 1.000, Anda baru balik modal, belum lagi Anda potong biaya harian, ya kan bosku. 2 bulan naik 1.000, Anda baru dapat 1 juta dalam 2 bulan, ya kan bosku. Kalau sampai 3 bulan tak naik-naik, ya selesai kita bosku. Jadi gimana caranya? Jika sampean ibaratnya beli pinang 1 ton kering 1 juta, lalu setelah Anda mau jual turun 1.000 jadi 9.000, berarti Anda dapat 900.000, tekor 100.000. 1 ton tekor 1 juta ya bosku. Kalau 1 ton kali 10.000 kan 10 juta. Penjualan tinggal 9.000, berarti 9 juta. Oke. Berarti kita tekor 1 juta. Tekor 1 juta hanya beberapa saat saja bosku, karena kita bisa putar lagi modal hasil penjualan yang 9 juta tadi. Kita putar dengan harga baru dan penjualan baru, kita akan mendapatkan untung. Anggap 1 ton sampean dapatkan dalam 1 minggu. Oke bos, berarti contoh Pinang akan naik di 3 bulan mendatang. 3 bulan berarti 16 minggu ya bosku. Wah, 16 minggu. 16 minggu sampean sudah dapat modal dan untung banyak itu bosku kalau dijalankan. Tapi kalau sampean nunggu, tetap rugi yang sampean dapat, ya kan bosku. Kalau kita jalankan dalam 1 minggu 1 ton, nah anggaplah dapat kali 1.000 1 juta, 2 minggu 2 juta, 16 minggu lah 16 juta sampean dapat bosku. Berarti modal sampean sudah bertambah 15 juta bosku, karena modal ketekoran tinggal 9 juta ditambah 16 juta, jadi 25 juta deh bosku ya. Modal 25 juta bertambah. Itu. Tapi kalau kita tahan terus ya paling nambah juga 1 juta dalam 3 bulan. Nambah 1 juta berarti cuma dapat 11 juta kan gitu bos. Oke, intinya kalau kita berbisnis jangan pernah takut rugi bosku. Ya, dan jangan pernah takut mencoba. Ya. Kesuksesan berawal dari cobaan, bukan dari keberhasilan. Ya bosku, mungkin itu aja bosku. Jika ada pertanyaan lagi boleh tanyakan di kolom komentar, nanti saya jawab ya bosku. Saya jawab, kalau saya tidak bisa jawab ya saya tanyakan rekan saya, cari bantuan para senior ya bosku untuk menjawab pertanyaan dari bos-bosku semua. Pokoknya intinya sekali lagi, kalau mau mencoba berbisnis itu jangan pernah takut rugi, jangan pernah menghitung rugi. Orang yang menghitung kerugian itu hanya orang yang akan takut bayang-bayang, takut dengan kesuksesan ya bosku. Jika Anda takut rugi, maka selamanya tidak akan pernah merasakan kesuksesan. Ya kan bosku? Oke lah bos, itu aja. Salam sukses petani pinang Indonesia, salam sukses Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Jambi, Indonesia. Tetap semangat, tetap optimis. Maju terus petani pinang Indonesia, maju terus pengusaha pinang Indonesia. Semoga kedepannya komoditas pinang mendapatkan perhatian dari pemerintah ya bosku, agar memiliki tetap harga standar. Karena pinang bukanlah salah satu
bahan pokok atau kebutuhan pokok di negara kita. Jadi masih bebas ekspor, tidak ada larangan ekspor di Pinang. Kecuali bahan yang kita ekspor itu langka di Indonesia atau sangat dibutuhkan di Indonesia, itu ada larangan ekspor ya bosku. Kalau pinang kita tidak paham cara mengolah pinang, jadi sah-sah saja dianjurkan buat ekspor itu sebenarnya. Cuman semoga saja pemerintah menanggapi keluhan para petani ya bosku. Saya pun juga mengeluh kalau harga murah pun saya tidak berani bergerak bosku, tidak berani belanja. Satu, kasihan petani, kedua pun kita hanya dibully, hanya ditertawakan karena petani atau pemilik pinang tidak akan menerima penurunan harga, selalu inginkan harga tinggi ya bosku. Itulah tadi kita wajib mengerti sebagai pembeli ya bosku. Makanya itu saat pinang murah, saat pinang bergejolak, saat pinang bergoyang, saya memilih untuk bertahan di dalam rumah atau di rumah, tidak pergi kemana-mana. Saat ini pinang juga lagi goyah karena dikarenakan keuangan yang belum stabil, kurangnya perhatian pemerintah. Semoga Bapak kita atau orang nomor satu di Indonesia menanggapi dengan serius keluhan para petani pinang ya bosku, agar kita sejahtera. Karena saat ini memang sudah banyak yang memilih untuk bertani atau bercocok tanam di perkebunan pinang. Semoga apa yang kita upayakan menjadi kenyataan ya, yang kita kerjakan menjadi berkah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa support terus channel Wondokate bosku dengan cara subscribe, like, dan bagikan video agar bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.